Sebagian kecil itu nampak ke permukaan yang dapat terlihat oleh kita, dan sebagian besarnya adalah terbenam di bawah permukaan yang artinya tidak dapat kita lihat. Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Aas Aisyah Ling. Hari ini saya akan mencoba mengulas tentang Be Curious. Kata ini sangat menarik perhatian saya ketika saya mendengar sebuah lagu berjudul Kun Fudulien dari Umod Al-Khudair ya. Dan sampai penasaran ingin melihat versi videonya ya. Dari situ saya mencari videonya, lalu wah ternyata sangat bagus ya, terutama untuk para pencari ilmu seperti kita ini. Saya merasa ini tidak hanya sekedar lagu, tetapi motivasi di dalamnya ya. Sehingga muncul apa yang akan menjadi daya dukung kita supaya menjadi seorang yang selalu ingin tahu ya. Oke, saya teringat suatu ayat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalam hal ini Allah menyebutkan ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, di sini berarti ada proses berpikir sehingga memunculkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal ya. Nah, ada kalanya kita ketika berpikir hati juga mengatakan hal yang sama ataupun kadang juga berbeda. Jadi hati senantiasa menjadi sensor ya untuk memfilter baik atau tidak. Ya, seringkali akal memikirkan satu hal tetapi hati menolak. Nah, berarti hal itu harus ada kesinergian ya antara hati dan akal pikiran. Akhir-akhir ini juga mungkin sering apalagi di kalangan anak muda diungkapkan kamu mah kepo. Nah, berarti dalam kata kepo itu ada sesuatu hal yang mungkin saja tidak disukai ya. Karena kalau kepo itu lebih berarti ke keingintahuan yang berlebih ya, lebihnya tidak seperti ingin ikut campur mungkin ya, tidak untuk apa sih solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, tidak untuk ke situ mungkin ya. Ada juga yang mungkin seseorang yang dirugikan atau tidak menyukai ketika dikepoin ya. Nah, hal ini sejalan ya, Allah pun memperingatkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ya. Untuk di kalangan pelajar, kita meningkatkan rasa ingin tahu itu sangat penting ya. Misalkan kita akan mempelajari matematika, tentu kita penasaran dulu ya, apa sih yang sedang dipelajari, apa sih yang akan dipelajari. Nah, ketika kita mempelajari hal ini, apa sih manfaatnya? Kita belajar tentang bilangan, apa sih manfaatnya? Bagaimana cara-cara meningkatkan rasa ingin tahu? Pertama, bisa dengan memposisikan diri kita sebagai selalu ingin belajar. Belajar banyak hal, belajar hal yang baru. Tadi pagi misalkan sudah belajar matematika, lanjut setelah itu belajar bahasa Indonesia misalkan. Nah, kita belajar di sana, selalu ingin belajar dan lain-lainnya. Yang kedua, yang pertama tadi memposisikan diri kita untuk menjadi orang yang selalu ingin belajar. Yang kedua adalah bertanya. Ya, ada istilah kan malah bertanya sesat di jalan ya. Jadi tentu kalau kita tidak tahu kita tanyakan. Nah, kita juga harus hati-hati ketika bertanya. Bertanyalah kepada orang yang tahu. Ya, jadi fas'alu ahla dzikri yang kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kepada ahlinya jika kita tidak mengetahui hal itu. Yang ketiga, berpikir terbuka dan bersedia menerima saran. Tentu ketika pikiran kita sudah tertutup,
tidak mungkin kita dapat menerima saran atau hal baru ya. Ketika kita sudah ngapain sih belajar itu, nggak suka sama ininya. Nah, ketika kita sudah mengucapkan hal itu, refleks hati dan pikiran kita akan menolak hal yang akan dipelajari. Berada di situ pun belum tentu ya, badannya ada di sana misalkan sedang mendengarkan, tetapi hati dan pikirannya tidak di sana. Yang keempat berikutnya adalah membaca. Tentu seseorang yang banyak membaca akan lebih tahu dibanding yang tidak membaca ya. Diibaratkan seseorang akan melihat sesuatu di balik jendela ya. Dia ibaratnya tumpukan buku-buku untuk melihat di balik jendela itu ada apa ya. Ketika bukunya hanya sedikit, nyampe nggak dia ke jendelanya? Tidak ya. Jangankan melihat benda yang di belakang, di balik jendela itu, untuk sampai ke jendelanya saja belum sampai. Nah, ketika dia mempunyai lebih banyak buku, dia lebih tumpukan, dia akan lebih leluasa melihat apa yang ada di balik jendela itu. Sedikit bercerita, beberapa hari yang lalu saya mengikuti kegiatan pemaparan tipologi psikologi di sekolah ya. Saat itu ada hal yang sangat menarik ketika psikolog menyampaikan bentuk perilaku seseorang yang menyerupai bongkahan atau karang es ya. Sebagian kecil itu nampak ke permukaan yang dapat terlihat oleh kita, dan sebagian besarnya adalah terbenam di bawah permukaan yang artinya tidak dapat kita lihat ya. Yang hanya terlihat adalah yang muncul ke permukaan. Ada banyak hal yang tersembunyi di alam semesta ini ya. Hanya sedikit saja yang kita ketahui, sedangkan yang sebagian besarnya adalah belum kita ketahui ya, yang perlu kita gali. Maka dari itu kita harus memupuk rasa keinginan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ya. Maka dari itu sangat penting kita memotivasi diri kita untuk senantiasa ingin belajar, ingin mengetahui hal-hal yang baru. Ya, kita bisa memulai dengan memposisikan diri sebagai ingin belajar, tidak memandang rendah orang lain, ya, menghargai ide yang disampaikan orang lain, mungkin ya. Kemudian berupaya menemukan aha moment yang sangat mengesankan tentunya ya. Mungkin untuk hari ini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Asa Isahling.